Iya. Ah, ini emang iya, kamu harus masuk neraka dulu. Ya kan kamu baca dong sebelumnya dong. Selanjutnya kami sungguh mengetahui orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Kan kamu masuk dulu ke dalam neraka, ya kan? Baru kamu masuk ke surga. Itulah Islam. Kamu pahami dulu Quran kamu, coba. Data baik apa kata per kata, coba. Kamu pahami, kamu telaah lagi. Bener nggak ucapan saya? Ya, coba dibaca ulang lagi, Bang. Ya, ini ya 70. Selanjutnya kami sungguh telah mengetahui orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Nah, di sini di 71-nya ditegaskan lagi. Dan tidak seorang pun yang di antara kamu yang tidak mendatangi neraka atau masuk ke dalam neraka. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Debat, tempat kita membahas berbagai topik keimanan dan penuh penghormatan. Pada video kali ini kita akan menyaksikan debat antara apologet Islam dan Kristen yang akan mengupas berbagai pertanyaan penting seputar keyakinan, sejarah, dan kebenaran. Dengarkan dengan pikiran terbuka, ambil pelajaran yang bermanfaat, dan tetap junjung tinggi sikap saling menghargai. Mari kita tonton diskusi dan debatnya sekarang. Islam harus kamu dukung terus. oh iya. Ya. Baik, Bang. Makasih ya. Ya, saya agama orang Islam. Sebabnya kita kan orang Islam, harus selalu dukung, ya kan? Iya, Ya iya. kan? Saya dari Banjarmasin. Makasih, Abang. Makasih. Ya kan? Halo, saudara hancur, semangat malam. Assalamualaikum, selamat malam Bang Zumat. Ya, waalaikumsalam. Dari Kristen Islam, Abang. Islam Bang, Islam. Ada sedikit mau dipertanyakan ini Bang. Ya, silakan. Apa hukumnya ya Bang ya? Kalau seorang istri melarang kita mengirimi uang ke orang tua di dalam agama Islam. Ya, nggak boleh lah. Dosa itu. Orang tua itu harus diprioritaskan, lebih diutamakan. Jangankan kepada mereka yang seakidah dengan kita, yang beda akidah aja terkait duniawi, kita harus taat kepada mereka, kedua orang tua. Begitu, Bang. Kalau ada istri yang melarang berbuat baik kepada suami, ceraikan, kembalikan ke rumah orang tuanya. Begitu, Abang. Iya ya Bang. Ya. Iya ya. Oke, makasih ya. Sama-sama. Siap. Teman-teman muslim, mohon mohon nahan diri, kita diskusi dengan orang non muslim. Halo, semangat malam. Halo, assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikum. Dari Kristen Islam. Islam Bang, Islam. Ada yang mau disampaikan atau gimana? Ya, tetap semangat Bang. Gas terus Mas. Halo. Ya, Ya, oke, Kasih, turunkan Bang. Bang, iya, halo, semangat malam. malam-malam boleh nyanyi bentar Bang. Apa lo tega punya Tuhan kok nempel di salib? Ayo teman-teman non muslim, ajukan permintaan.
Halo, assalamualaikum abang. Saya Muslim, tapi saya udah DM abang. Ini terkait masalah anak angkat saya, bang. Ya, dia kan Kristen, jadi mau mualaf. Kemarin itu sudah saya sendiri yang mensyahadatkan. Tapi menurut saya kan itu cuma disaksikan oleh istri saya. Begitu, bang. Jadi saya minta saran sama abang kalau bisa sih. Saya minta tolong sama Bang Zuma untuk mensyahadatkan gitu loh, bang. Boleh identitasnya diserahkan ke manajemen yayasan. Boleh, boleh, bang, boleh. Umur berapa tahun abang? Umur 20. Iya, boleh nanti kirim KTP-nya ke tim API. Beliau tanda tangan di atas kertas putih. Saya udah ini bang, saya udah DM abang, tapi berapa hari yang lalu itu gitu ke gitu. akun yang ini. Oke. Kalau sekarang dilanjutkan ke pengurus pusat bisa nggak? Sekarang cara melanjutkannya gimana itu, bang? DM ke pengurus pusat. Kan ada beberapa, ada Ustadz Dio, ada Dindar Diansa, ada Julius, ada Bang Handi gitu. Gitu, bang. Tinggal di DM ke mereka. Nanti mereka yang akan menginformasikan ke saya gitu. Halo bang. Halo. Nggak ada suaranya bang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa tadi itu, Waalaikumsalam Linda? warahmatullahi wabarakatuh. Katanya anak angkatnya mau syahadat, kan nanti tinggal Oh, ya. dihubungi. Ya, Hubungi silakan HP saya aja, Bang. Ya, saya Iya. tulis HP saya dibawa. Ya, saya dibawa Bang Jema. Oke. siap kan. Ya. Makasih. Lanjut, Ke. Ini teman kita polisi India, kenapa dia ini? Nehi merica ketumber jahe. Halo, semangat malam. Dibuka ini ya bang, dibuka mic-nya. Oke. Iya. Ini emang iya, kamu harus masuk neraka dulu. Ya terus kamu baca dong sebelumnya dong. Selanjutnya kami sungguh mengetahui orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Karena kamu masuk dulu ke dalam neraka, ya kan? Baru kamu masuk ke surga. Itulah Islam. Kamu pahami dulu Quran kamu, coba. Kata per kata, coba. Kamu pahami, kamu telaah lagi. Bener nggak ucapan saya? Ya, coba dibaca ulang lagi bang. Ya, ini ya 70. Selanjutnya kami sungguh telah mengetahui orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Nah, di sini di 71-nya ditegaskan lagi, dan tidak seorang pun yang di antara kamu yang tidak mendatangi neraka atau masuk ke dalam neraka. Terus Hal itu bagimu sudah ketentuan dari Allahmu, Tuhanmu. Oke, Itu loh baik. bang. Baik. Nah, itu pandangan saudara kan ya. Ya. Sekarang ada nggak di Bible perjanjian lama atau perjanjian baru yang mengindikasikan umat Islam masuk neraka? Kalau di Bible nggak ada bang. Islam Nggak nggak ada. di Bible. Nggak ada. Bahkan kan Bible jauh sebelum Quran ada bang. Gimana sih abang ini? Iya, maksudnya orang-orang di luar penganut ajaran Bible itu ada nggak masuk neraka? Itu dulu. Kalau dalam Bible itu tidak ada bang. Tidak ada. Tapi Ada tapi saya sebagian kecil. Tapi Gitu, kalau pengikut abang. orang Parisi ada nggak masuk neraka? Pengikut orang Parisi menurut Bible? Menurut Bible nggak ada tuh orang Farisi di situ masuk neraka. Pengikut orang Parisi masuk neraka ada nggak? Nggak ada. Sama saya Ada. baca yang nggak ada. Matius 23 Gimana? nomor 15. Oh itu kan yang
Dia ini yang berdosa, Bang. Iya, pengikut orang Farisi. Ada kan saya bilang tadi apa? Pengikut orang Farisi. Pengikut orang Farisi Iya kan di kan, situ. sebagian kecil kan saya bilang tadi Iya. kan. Oke, tapi yang jelas itu. pengikut orang Farisi kan di situ, Bang. Iya, tapi saya kan sebagian kecil, Bang kan. Saya Oke. bilang tadi kan. Kita deteksi dulu Al-Qur'an yang tadi. Apakah pengikut orang Farisi Islam atau Kristen? Orang Farisi beda, Bang. Bukan Enggak, Kristen, bukan Islam, dia Nasrani. Saya ulang lagi. Pengikut orang Farisi apakah Islam atau Kristen? Farisi itu, Bang, gak ada namanya Kristen atau Islam. Saya tahu. Pertanyaan saya, yang mengikuti orang Farisi, yang mengikuti bukan yang jadi orang Farisi. Yang mengikuti orang Farisi ini Islam atau Kristen? Kebanyakan Kristen. Kristen. Kebanyakan ya, saya bilang Jadi merujuk kepada Al-Qur'an yang tadi itu ke Islam atau ke Kristen? ya ke Islam. Iya. Ini nah, di sini Summa la nahnu a'lamu billadina hum aula biha. Suiliya. untuk Islam kan, Allah Bang. tahu, dengar Bang, dengar. Allah tahu siapa yang sudah pantas masuk neraka. Yang sudah Loh, pantas kan belum masuk tentu neraka. juga, Bang. Belum tentu semua, Bang. Sabar dulu. Dengar Menurut pernyataan saya. saudaraku Ladusing, dengarkan. Menurut Al-Quran, yang masuk neraka orang Islam atau orang kafir? Menurut Al-Quran. Jangan di-mute. Menurut Al-Quran kan, aduh, di mute lagi tuh kan. Siapa yang mute tuh? menurut Al-Quran yang masuk neraka Islam atau Kristen? Orang kafir? Orang Islam. Di mana di Al-Quran Bisa diterangkan? satukan. Dengar. Di mana di Al-Quran dikatakan bahwa orang Islam penyembah Allah dan pengikut Nabi Muhammad masuk neraka? Kan di sini kan tidak semua. Berarti kan semuanya, Bang. Tidak Diterangkan semua, di sana ada sebagian besar. summa nahnu a'lamu. Allah mengetahui orang yang paling layak, yang sudah pantas masuk neraka, yang makan babi atau yang tidak makan babi menurut Quran. Yang menurut Quran yang masuk neraka yang nggak makan babi. Ngampus kau. Ladusing. Kau Menurut Al-Quran, yang masuk neraka yang menyembah Allah atau yang tidak menyembah Allah? yang menyembah Allah. Ladusing. Aduh, sih apa lagi kau? Masalah generasi hancur. Polisi Bombay. Allahu Akbar, Masya Allah. Ketika dikatakan dalam Al-Quran bahwasanya Al-Quran menjelaskan orang-orang kafir itu innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Orang kafir itu tempatnya di neraka jahanam. Berarti yang sudah pantas masuk neraka adalah orang-orang kafir. Makanya Al-Quran surah Maryam ayat 71 itu menjelaskan kalian hatmam maqdiyah, itu adalah sebuah ketetapan yang sudah ditetapkan. Farikan hada wa farikan haqqa alaihimud dalalah. Orang yang sudah pantas sesat itulah yang masuk ke neraka. Jadi kita semua mendatangi neraka itu, melewati neraka. Tapi ada yang nggak lewat-lewat. Siapa mereka yang tidak lewat-lewat itu? Orang-orang kafir. Dibiarkan oleh Allah tersungkur jatuh ke dalam api neraka. Itulah kalian. Tsumma nunajjil ladzina taqau. Kita mendatangi orang bertakwa diselamatkan. Orang yang tidak takut kepada Tuhannya tidak diselamatkan. Mereka kemudian tersungkur masuk ke dalamnya.
Kenapa mereka tersungkur? Karena mereka nggak takut kepada Tuhan. Ketika ada yang datang kepada Tuhan mau mati loh, oh ya, masa sih? Hore. Tuhan mau ditampar loh, hore. Tuhan mau ditampar. Gak ada takut-takutnya. Tapi kalau umat Islam, umat yang paling takut kepada Tuhannya. Ketika ada pemberitaan yang miring tentang Tuhannya, umat Islam marah besar. Kenapa marah besar? Karena umat Islam paling takut Tuhannya dihujat, paling takut akan kemarahan Tuhannya. Ketika orang dunia mengatakan Tuhan punya anak, umat Islam ngamuk besar. Tapi kalau kalian, Tuhan punya anak, oh senang kali pun. Polisi Bombay, gitulah jadinya. Oke, silakan teman-teman non Muslim ajukan permintaan, buka kamera, kita diskusi. Musiknya bang, dimatikan musiknya. Oh iya, siap. Iya, silakan buka kamera bang. Oh iya, sebentar ya. Sebentar. Saya buka dulu, saya sekalian bukain kunci anak saya dulu ya. Kau jangan kabur lagi semua. Anaknya anjing, kok bisa? Kamar anaknya tadi ada suara anjing, itu anaknya. Anjing itu udah di dalam rumah, mau dibukain. Oh. Anaknya tuh keluar, masuk pintu. Oh, kirain anakmu yang bunyi anjing karena bapaknya yang mirip anjing. Yuk kuliah. Beda lah, buka ini jangan buka di mana-mana. Aku masih berani buka nggak pakai masker. Kalau kau pakai masker, aku sama seperti Yesus buruk rupa. pakai masker masih merasa ganteng gitu. Coba buka masker. Ayo. Aku udah bilang, aku sama Yesus sama-sama buruk rupa. Yesaya 53. Tuhanmu buruk rupa, jadi jangan lebay. Aku nggak menghina. Engkau bilang kau mau bukakan pintu anakmu, saya dengarkan suara anjing. Iya. Kan Yesus mengatakan kalian anjing, Bung. Jadi mungkin Yesus mengatakan kalian kelompok babi dan guguk. Itu kata Yesus, bukan kata saya. Ayo baca itu. Oh jangan lagi malu kau tuh. Ya. Kau kan begini soal mau cari duit dong sebenarnya, aku tahu. Maklum bos, orang miskin memang kayak gitu. Yang penting saya nggak bikin gedung untuk mengumpulkan orang terus aku sedot 10% dari penghasilan mereka, ya kan ya? Selalu begitu. Demi untuk menjual Tuhan bule dari barat 10%. Itu katamu. Karena otakmu sempit. Nggak semua Kristen begitu. Faktanya begitu kok. Itu fakta. Nggak usah kau sembunyi. 10%. Warung-warung itu, kotak-kotak itu apa tuh? Kotak apa itu? Mereka yang mau silakan, yang penting mereka nggak dipungut, nggak ditentukan 10%. Oh enggak dong, itu ditentukan 10%. Kalau mereka mau nggak apa-apa. Oh enggak, sudah ditentukan 10%, kok mereka mau? Oh enggak bisa, orang sudah ditentukan 10% kok. Padahal itu hanya untuk suku Lewi loh. 10% itu untuk suku Lewi. Yang 10% itu misalnya itu paksaan itu. Udah kau dibawa kau kayak mama-mama kau. Bukan mau berdiskusi kayak mama-mama. Makanya tetanggamu nggak ada yang suka. Mukamu kayak guguk, suaramu kayak guguk juga, muka kayak guguk, pembawaan kayak guguk. Dari dulu gitu aja terus, begitu naik bertengkar kayak emak-emak. Gak dapat gaji 3 bulan. Diskusi itu pakai ilmu, bukan congor. Masa ada laki-laki tapi setiap naik ke sini bertengkar kayak perempuan.
Halo, semangat malam, abang-abang ganteng dari gereja, apa kabar? Selamat malam Suma babi anjing telaso. Sakit kali hatimu rupanya sama aku. Suma telaso. Babi Sakit kali anjing. hatimu. Hei. Anjing kau semua. Basumu kambang semua. Allahu Akbar. Buka kameranya bang, kita diskusi bang, gak usah emosi. Basumu kambang semua. Buka masker. Buka kamera, gak usah emosi, santai aja. Ngapain ribut sama masker? Kenapa pula kau ribut dengan kelamin saya? Buka masker dulu, masker. Minta dikencingin mulutnya ya? Mau? Buka mulutmu biar kencingin kalau gitu. Kok sebut-sebut kelamin saya kenapa? Itu mulutmu itu buka baru dikencingin babi semua. Hei, yang makan babi kan sampean bukan saya. Mulutmu tidak pantas semua biar dikencingin babi bagus. Hei, yang makan babi siapa? Yang dikencingin babi kok siapa? Kan gitu abangku. Abangku yang ganteng, penyembah bule. Ya babi kan makanan nenek semua. Dikasih otak kok nyembahnya bule. Enggak. Mending kau nyembah ini siapa yang bagus di Indonesia? Cari orang Indonesia kau sembah, ngapain kau cari bule? Daripada nyembah batu semua. Mending daripada bule. Kalau batu bersih, kau sembah batu bersih, batunya nggak ada lubang pantat. Kau nyembah bule. Oh Tuhan, sementara Tuhanmu kentut. Pas kau sembah Tuhanmu, tunggu dulu, aku kena diare. Masalah generasi. Bagus kasih makan tai babi aja semua ini baru kau Oh ya rasa. sudah, silakan aja kau makan tai babi, mau apa-apa. Kau ngapain saya kau urusin? Oh informasikan. Babi anjing. Enggak mungkin. Saya kan Muslim. Jangankan makan tai babi, menyentuhnya aja nggak boleh. Kalau kau beda, kamu tidur sama babi. Bahkan di antara kalian ada yang kawin sama babi. Sakit hati. Udah, mau diskusi nggak nih? Siapa yang mau diskusi sama? Oh ya sudah, kalau begitu jaga kandang babi. Jangan sampai babinya tidur sama bini lo. Jaga kandang babi. Hati ya teman-teman ya. Sakit hatimu tiada terobati. Halo, semangat malam saudara, apa kabar? Jangan emosi ya, santai aja kita ya. Halo. Halo, malam bang. Malam juga. Katolik Protestan abang ini? Kenal bang? Katolik atau Protestan? Protestan. Baik abangku. Gini bang, ada di antara kalangan umat Kristen ketika membaca Al-Quran surah Maryam ayat 71 itu disangkakan umat Islam yang masuk ke neraka, kan gitu ya. Boleh nggak saya minta tolong carikan saya data di Bible umat Islam itu masuk neraka, baik di perjanjian barunya orang Yahudi maupun perjanjian lamanya perjanjian barunya Kristen. Karena yang kami paham surah Maryam itu untuk orang-orang kafir, dibiarkan nanti tersungkur di neraka jahanam kekal. Tapi saudara kami Kristen mengatakan enggak, itu untuk umat Islam. Ya sudah, tentu kitab suci Anda paham bahwa kalau itu berasal dari Tuhan,
dan datangnya di abad pertama tentu bercerita tentang masa depan, di antaranya abad ke-7 dan seterusnya, di mana akan muncul sekelompok manusia besar yang akan mendirikan sebuah keyakinan bernama Islam atau Shalom, dan menjadikan satu nilai perubahan di kalangan orang-orang Arab keturunan Abraham dari anak Yismail. Tentu kalau Islam ini neraka, penghuni neraka, ada diceritakan indikasinya kuat di dalam Bible. Sudilah kiranya abangku tunjukkan, silakan. Oke bang. Kalau masalah bahas antara mau masuk surga atau tidak, saya jujur bang, di dalam kitab saya sudah menjelaskan orang yang akan mengikut Tuhan akan masuk surga. Tapi di luar orang yang mengikut, artinya menyembah, artinya mengikut Yesus, saya tidak tahu apakah dia masuk surga atau tidak. Dan saya tidak tahu urus yang lain, agama yang lain. Saya urus agama sendiri. Dan saya yakin bahwa di dalam kitab saya akan masuk surga. Tapi selain agama yang lain, saya tidak tahu apakah masuk surga atau tidak. Nah, yang kedua, seperti Abang Juma mengatakan bahwa dalam Al-Quran menjelaskan bahwa orang yang tidak percaya Al-Quran bahwa akan masuk neraka. Nah, kami juga begitu bang. Ketika kami umat Kristen mengatakan orang yang tidak percaya dengan Alkitab Kristen tidak akan masuk surga, sama hal juga dengan Abang Juma. Oke, baik. Saya nangkap abang. Artinya gini, sangat menarik, dan saya merelakan diri saya kemudian menjadi penghuni neraka jika memang terbukti bagian daripada orang-orang yang tidak percaya kepada pemberitaan Yesus. Dalam hal ini iman kami Nabi Isa alaihissalam. Nah, kita uji siapa yang percaya Yesus, saya atau abang. Boleh? Barang siapa yang tidak percaya Yesus binasa, tidak memperoleh hidup kekal melainkan binasa. Boleh bang ya? Ya. Baik. Yesus berkata dirinya diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel saja. Abang percaya? Ya, saya percaya. Lalu kenapa Anda merasa Anda pengikut sementara Anda bukan Bani Israel? Oke. Pertanyaan saya bang, apakah Yesus itu hanya untuk Bani Israel atau seluruh umat yang percaya kepadanya? Matius 15 nomor 24, beliau sendiri mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Apakah Anda percaya? Saya percaya, artinya begini, apa yang dikatakan Yesus itu, dia diutuskan untuk domba yang sesat. Dari umat domba yang sesat. Dari umat mana? Jangan dipelintir. Anda nggak percaya berarti kepada Yesus. Ingat ucapan Anda barusan. Barang siapa yang percaya Yesus selamat, tidak percaya masuk neraka. Anda mempelintir ucapan Yesus. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Kami percaya itu. Anda nggak percaya. Buktinya Anda bukan Bani Israel, Anda ngaku-ngaku sebagai domba. Berarti Anda nggak percaya. Anda nggak peduli. Ketika Yesus mengatakan roti yang disediakan untuk anak tidak boleh diberikan kepada guguk anjing, Anda nggak percaya. Anda tetap menantang. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergi kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda percaya nggak itu? Tidak percaya. Berarti Anda siap-siap masuk ke dalam neraka. Berarti summa nunajjil ladzina taqaw wa nazaru zalimina fiha jiziyah. Berarti Anda harus bertanggung jawab terhadap diri Anda sendiri untuk siap-siap masuk ke neraka jahanam. Anda katanya percaya, faktanya Anda nggak percaya, saudaraku. Kami kenapa nggak mau menjadi pengikut Yesus dalam arti memproklamirkan diri kami pengikut Yesus? Karena kami paham Yesus datang hanya untuk Bani Israel saja.
Bagaimana dengan Anda? Katanya percaya. Baru satu pertanyaan Anda sudah terbukti pelanggar daripada nasihat Yesus, keputusan Yesus. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Matius 15 nomor 24. Jadi orang-orang Kristen ini adalah orang neraka semua, Bang. Karena orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Kenapa Kristen ini begitu laju pemeluknya? Karena para penganut ajaran paganisme, Hellenisme, Stoa, penyembah-penyembah berhala, itu jatuh cinta dengan ajaran tersebut, di mana mereka leluasa melakukan apapun, dosa sudah ditebus, mereka tidak dilarang makan babi, mereka tidak disuruh sunat, ya mereka masuklah di situ, dijamin surga kok. Mereka seenaknya masuk ke dalam agama tersebut tanpa mereka berpikir panjang. Begitu, Bung. Dari Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga ia menganugerahkan Yesus. Barang siapa yang percaya Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ya kami yang percaya kepada Yesus, Anda yang tidak percaya. Kami nggak binasa, Bang. Kami memperoleh hidup yang kekal. Subhanallah. Silakan abangku. Artinya begini, Bang. Saya sudah jelaskan ke Abang. Kenapa Abang mengatakan bahwa Yesus itu hanya untuk untuk Bani Israel, domba yang sesat. Nah, karena pada saat itu domba yang sesat dalam artinya begini, orang yang tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus, itulah yang namanya domba yang sesat. Seperti Abah Juma ini salah satunya domba yang sesat. Abangku, domba itu gelar untuk Bani Yakub. Yeremia 50 nomor 17. Bani Yakub adalah domba. Jadi kita yang bukan keturunan Yakub ngaku domba, ya serigala. Nyamar kita. Berarti kita ini adalah jemaat iblis, sebagaimana yang ada di Wahyu 3 nomor 9. Jemaat iblis adalah orang-orang yang bukan keturunan Yakub, ngaku-ngaku keturunan Yakub. Itu jemaat iblis, kata Bible, bukan kata saya. Kenapa Bible memuntahkan semua isinya? Ya karena Al-Quran saya menerangkan itu. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Orang-orang terdahulu ingin membuat makar kepada Nabi Isa alaihissalam, tetapi Allah membalas makar yang mereka buat itu sendiri. Dengan cara apa? Memuntahkan isi perut mereka sendiri, lalu mereka jilat dan mereka telan sendiri. Itu fakta, itu real. Yang disebut domba hanya keturunan Nabi Yakub. Kita bukan keturunan Yakub. Ketika kita mengaku domba, berarti kita adalah serigala. Buktinya, orang Kristen mengaku domba tapi makan babi. Mana ada domba makan babi, Bang? Yang makan babi itu serigala. Domba mah cuma makan rumput doang. Kalian ngaku domba itu memalukan. Kenapa setiap hari kalian pesta babi, makan babi, pesta babi, makan babi? Mana ada domba makan daging, Bang? Gak ada. Jadi kalian itu ngaku domba itu serigala, kalian itu membungkus diri. Cuman kami Islam ini diam-diam baik ketika kalian mengaku kami adalah domba Yesus yang digembalakan. Pret. Domba kok makan babi? Mana ada ceritanya domba makan babi? Domba itu makan rumput. Makanya bagi domba ada aturan main, berasal dari Tuhan. Jangan makan ini, jangan makan itu, jangan makan daging ini, jangan makan daging itu. Itu aturan bagi domba. Tapi kalau pemakan segala, itu bukan domba, Bang, tapi serigala. Begitu, saudaraku. Silakan. Ya, oke, Bang. Kalau kita berbicara babi, artinya begini. Saya juga pernah ingat dalam satu ayat, Allah pernah mengatakan, apa yang kuciptakan untuk kalian semua bisa dimakan, bisa diminum. Artinya apa, Bang? Allah sudah menjelaskan terdahulu apa yang diciptakan untuk manusia. Nah, artinya apa? Boleh dimakan. Baik anjing, babi, dan binatang apapun yang bisa dimakan, ya bisa dimakan.
tidak ada haram. Abangku itu sama seperti Artinya bagi pengikut apa yang mengharamkan apa yang seperti abang katakan tadi, babi lah, anjing, memang betul bagi abang haram. Dan bagi pribadi kami tidak haram. Itu adalah ya lagi. itu makanya Itu pertama. silakan. Dan yang Silakan kedua, aja. Ya, lanjut. kami bukan makan anjing, bukan makan babi, tapi daging yang kami makan, bang. Apa bisa bedakan? Daging, Oke. itu bang. Kami tidak bisa makan babi, tidak bisa makan anjing, tetapi daging yang kami makan. Itu loh bang. Seperti abang makan roti, apakah abang bisa makan roti? Tapi isi yang abang makan bukan roti, bukan tulisan roti yang abang makan, tapi isinya roti itu yang abang makan. Sama seperti babi dengan anjing, daging yang dimakan bukan babi sama anjing yang makan, bang. Oke, terima kasih. Oke. Saya teringat cerita dalam kitab Kejadian dan surah Al-Baqarah dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana Allah membebaskan segala hal untuk dimakan bagi Nabi Adam alaihi salam. Tetapi ada satu sebagai ujian. Untuk menguji kesabaran Adam alaihi salam, Allah kemudian menetapkan satu perkara. Boleh kau makan seluruhnya wahai Adam, tapi satu jangan kau makan. Bila mana kau memakannya, maka hari itu juga kau akan mati. Itu kata Tuhan. Iblis datang tuh menggoda. Jangan. Justru kalau kau makan, maka kau akan hidup yang kekal. Kalau kau makan, maka kau akan hidup kekal di surga. Itu kata iblis. Pada saat itu belum makan, Adam menolak. Perempuan inilah yang kemudian tergoda dan memberikan suaminya untuk makan. Iming-iming iblis, kamu akan kekal. Yang menghantarkan pengetahuan Adam dan istrinya kekal di Eden itu iblis. Makan mereka. Apa endingnya? Neraka, keluar dari surga. Nah, satu perintah saja dilanggar, masuk keluar dari surga. Artinya keluar dari zona nyaman. Bagaimana dengan Kristen, semua larangan Tuhan dilanggar? Kira-kira mau dilemparkan kemana lagi Kristen ini? Adam satu perintah dilemparkan dari surga. Kristen semua perintah Tuhan dilanggar, semua makanan yang diharamkan dimakan, semua minuman yang diharamkan diminum. Lalu Kristen mimpi masuk surga? Masuk akal aja kagak. Adam satu pelanggaran diusir dari surga. Kristen semua dilanggar, mimpi masuk surga. Alamak. Jadi di Eden pada saat itu Adam dan istrinya bermimpi akan kekal di surga. Itu mimpi. Mereka makan. Ternyata mimpinya hanya tinggal mimpi, dilempar keluar. Sama dengan Kristen. Kami dijamin surga. Kami ini bukan hamba Tuhan. Kami adalah anak-anak Tuhan. Jaminan surga bagi kami. Kami pewaris surga. Tapi semua perintah Tuhan dilanggar. Apa endingnya? Tunggu hari kiamat, neraka jahanam. Itu kata Yesus. Matius 7, 22, 23. Orang Kristen seluruhnya neraka jahanam. Enggak ada tanpa terkecuali. Kata siapa? Kata Yesus, bukan kata saya. Kenapa bisa demikian? Kan penggarisannya sudah jelas. Benang merah udah ada. Siapapun yang melanggar perintah Tuhan, titah Tuhan, neraka. Adam keluar dari surga. Lalu kemudian orang Kristen mimpi masuk lagi ke sana dengan melanggar semua perintah. Gak ada jalan itu, bang. Gak ada jalan. Nah, mumpung masih ada kesempatan, tanggalkan topengnya dengan mengatakan kami adalah domba, abangku adalah serigala. Itu, bang. Oke, bang. Begini, bang. Artinya begini. Apa yang seperti abang cuma mengatakan tadi. Saya artinya begini. Saya bukan membantah. Memang ada kalanya. Tapi bagi saya pribadi saya, bang. Apa yang diajarkan di dalam kitab saya tentu sudah menjamin, bang, bahwa orang-orang Kristen yang akan masuk surga. Di luar Kristen
neraka jahanam seperti abang bilang tadi. Gitu loh, Bang. Yang kedua, saya sebelumnya abang cuma mengatakan bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna, menjelaskan segala sesuatu. Tapi saya mempertanyakan, Bang, apakah betul-betul Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu? Ini, Bang, Alkitabnya baru kemarin. Sedangkan kami terdahulu. Masa Alkitab yang baru kemarin datang kok bisa menjelaskan segala sesuatu? Nah, pertanyaan saya, dia menjelaskan segala sesuatu tahu dari mana? Kalau bukan dari Alkitab Kristen, Bang. Kalau dia tidak mengambil dari Alkitab dulu, kalau dia tidak mengambil dari Alkitab terdahulu, itu namanya apa? Karangan bebas. Dia bisa menjelaskan sesuatu tanpa panduan dari Alkitab sebelumnya. Itu namanya apa? Karangan bebas, Bang. Menurut saya itu. Oke, terima kasih. Baik. Ketika orang-orang Yahudi menuduh Maria berzina, menuduh Yesus itu adalah anak yang lahir dari zina, apa penyangkalan daripada Bible terhadap tuduhan tersebut? Ada? Sedangkan ketika orang-orang Yahudi, Yohanes 9 nomor 34, menyindir Yesus sebagai orang yang lahir dalam keadaan berdosa alias anak zina, Al-Quran yang menyempurnakan kemudian pembelaannya terhadap tuduhan tersebut, bukan Bible. Kalau kita mengurai kitab Matius 1, Lukas 1, Lukas 2, Matius 2 dan seterusnya, tidak ada sedikit pun pembelaan Bible terhadap tuduhan orang-orang kafir kepada Yesus. Bahkan hari ini kalau kita lihat Talmud, bagaimana Talmud menceritakan, dan orang Kristen mengatakan itu fitnah, menghujat, merendahkan Yesus. Tetapi apakah Bible melakukan pembelaan? Tidak sama sekali. Al-Quran datang melakukan pembelaan. Inni abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyan. Tuduhan itu muncul pada saat Yesus itu dikandung, dilahirkan, dibesarkan oleh ibunya seorang diri. Mana kehadiran Bible untuk kemudian menyampaikan pembelaannya? Enggak ada. Bible sibuk menceritakan tentang Nabi Lut diperkaos oleh anak gadisnya 2 orang. Bible sibuk menceritakan bagaimana menantu-menantu dipersilakan untuk bersundal. Bible sibuk menceritakan tentang anak-anak gadis bebas untuk berzina. Bible sibuk menceritakan seorang istri memanggil laki-laki lain untuk ngeseks sampai pagi karena suaminya tak ada di rumah. Ini apa? Sedangkan yang dihadapi adalah tuduhan terhadap Yesus yang konon adalah Tuhan yang suci katanya, yang sebagai korban nanti penebus dosa orang-orang Kristen. Lalu pembelaannya ketika tuan rumah menuduhnya sebagai anak zina itu apa? Al-Quran hadir. Itulah yang dimaksud disempurnakan. Yang dibutuhkan manusia untuk mencerdaskan manusia, hadir Al-Quran untuk menguraikan itu. Mana pembelaan Kristen melalui Bible ketika orang Yahudi menuduhnya? Hari ini Talmud masih ada. Menjadi kitab termahal di dunia adalah kitab Talmud. Diceritakan di dalamnya bagaimana Yesus dan ibunya dibakar di dalam neraka, direbus di atas tinja yang mendidih. Apa pembelaan Bible? Ada? Nggak ada. Al-Quran datang menepis itu semua. Ya ahlal kitab, sesungguhnya Yesus itu adalah utusan Tuhan sebagai bukti kebesaran Tuhan kepadamu melakukan mujizat biiznillah dengan izin Allah. Lalu kemudian si bayi Yesus yang difitnah Nabi Isa alaihissalam mengatakan apa? Wahai kau yang menuduh ibuku, aku bukan anak zina, ini Abdullah, aku ini adalah hamba Allah. Atani al-kitabah, yang telah menetapkan ketetapan-ketetapan kepadaku. Dan aku adalah seorang nabi yang diutus untukmu, ila Bani Israel. Bible cuman fokus apa? Menggiring orang Roma, menggiring orang Yunani, menggiring orang Athena untuk menyembah Yesus, itu doang.
membuat kemudian menciptakan yang tadinya nyembah dewa-dewa, menciptakan kemudian masalah baru dengan menyembah anak orang. Itu doang konsentrasinya Bible. Ajaran kasih gimana? Orang Yesus dituduh kok nggak ada melakukan pembelaan, sibuk aja. Lalu bagaimana harga diri seorang Yesus, ada nggak dibela? Sementara Yesus mengatakan apa? Ketika roh kebenaran itu datang, dia tugasnya adalah memuliakan aku. Yohanes 16, 7, 8, 9, 10, 11 sampai 15. Kisi-kisi daripada roh kebenaran itu mengajarkan untuk memuliakan Yesus. Ada Bible memuliakan Yesus? Nggak ada. Yang diludahin Yesus, yang ditampar Yesus, yang ditonjok Yesus, yang ditelanjangin Yesus, yang digantung Yesus, yang ditombak Yesus, yang diracun Yesus, yang dibunuh Yesus, yang dikutuk Yesus. Mana kemuliaan yang kalian berikan kepada Yesus itu mana? Sudah gitu parahnya lagi, Anda memfitnah bahwa dia adalah pencipta langit dan bumi yang nusul ke bumi menjadi manusia. Fitnahan yang sangat dahsyat terhadap Yesus. Sedangkan Al-Quran datang memberitakan beliau adalah Abdullah, hamba Allah. Di dalam KPR 24 nomor 30 juga dia adalah hamba Allah. Tapi apakah Kristen sibuk untuk memuliakan hamba Allah ini? Tidak. Sibuk melantiknya, menyawai Tuhan pencipta langit dan bumi. Kalian sibuk seperti sibuknya kemudian orang-orang yang ada dikatakan di dalam Yesaya 14. Orang-orang yang ingin menyamai pencipta langit dan bumi. Itulah kalian, saudaraku. Padahal sesungguhnya Yesus datang mempercontohkan contoh yang sangat baik, yang bijak, yang arif. Apa kata Yesus dalam Yohanes 4 nomor 22? Aku dan murid-muridku menyembah apa yang kami kenal. Kami menyembah Tuhan kami, kata Yesus. Lah kalian malah menyembah Yesus. Kenapa bisa kalian menyembah Yesus? Karena kalian berasal dari orang-orang yang sejatinya memang penyembah dewa-dewa. Orang Roma, orang Yunani. Dari sanalah sumbernya agama kalian itu. Bukan dari Yesus. Makan babi bukan dari Yesus. Nyembah Yesus bukan dari Yesus. Ibadah minggu bukan dari Yesus. Natalan bukan dari Yesus. Menyembah 3 pribadi Tuhan bukan dari Yesus. Menyembah roh bukan dari Yesus. Semua berasal dari meja Roma Yunani yang kemudian difilter, mengalami evolusi, revolusi, lalu kemudian masuk dibawa oleh penjajah. Jadilah kalian Kristen hari ini. Ada nggak Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Tak ada. Makan babi? Nggak ada. Ibadah minggu? Nggak ada. Merasulkan Paulus? Nggak ada. Mengkitabkan perjanjian baru? Nggak ada. Yesus tidak pernah mengajarkan, bahkan menyentuh sedikit pun esensi kekristenan. Yesus tak pernah. Selain ketika Yesus menubuatkan di dalam Matius 23 nomor 15, 13 sampai nomor 36. Apa kata Yesus intinya di situ? Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang munafik. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Setelah menjadi pengikut agamamu, kamu jadikan mereka menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Kenapa mereka celaka? Karena mereka mendirikan sekte baru yang menyesatkan. Apa itu? Melantik Yesus sebagai Tuhan selain daripada Eloa Abraham, Eloa Ishak, Eloa Yakub. Itu. Makanya tadi saya katakan ketika Al-Quran menarasikan surah Maryam ayat 71, lalu kemudian saudara menetapkan itu adalah untuk Islam, padahal di situ tetap jelas diuraikan adalah orang-orang kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Yang masuk neraka berdasarkan Al-Quran adalah orang yang ingkar terhadap Nabi Isa. Yang masuk neraka menurut Yesus adalah orang yang ingkar terhadap dirinya. Dirinya mengatakan inni Abdullah. Dia adalah hamba Allah. Dia menyembah kepada Allah. Tapi Kristen merubahnya. Dia adalah Allah itu sendiri yang turun menjadi daging. Gitu abangku. Oleh karena itu saya katakan bahwa ketika saya minta data dalil di dalam Bible, adakah umat Nabi Muhammad akan ke neraka berdasarkan Bible? Tak ada. Lalu Anda mencoba menarasikan yang tidak percaya Yesus masuk neraka, di antaranya Islam. Oh, tunggu dulu. Kami berislam karena kami percaya Yesus.
kalian memang mengaku pengikut Yesus, memang kalian mengaku, tapi sejatinya kalian itu anti terhadap Yesus. Anti. Kita buktikan. Yesus syahadatain. Apa itu? Yesus mempersaksikan dirinya dan mempersaksikan Tuhannya. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan yang lain. Wa ana Rasulullah, dan saya adalah Rasul utusanmu. Yohanes 17 nomor 3. Yesus mempersaksikan itu. Apa kesaksian Kristen? Yesus adalah Tuhan itu sendiri yang turun ke bumi menjadi daging. Itu ajaran siapa? Yesus? Bukan. Yesus sholat. Matius 26:39. Maaf. Sholat dia, sujud dia, bersungguh-sungguh dia berdoa semalam-malaman, meminta keselamatan kepada Tuhannya. Kristen melakukan itu? Tidak. Yesus puasa. Matius 9. Beliau puasa, menahan lapar, menahan haus. Apakah Kristen melakukan itu? Tidak. Yang melakukan, mencontohkan Islam. Yesus bersunat. Apakah Kristen mengikuti? Tidak. Yang melakukan itu Islam. Maka sejatinya pengikut Yesus itu, kalau kita lihat daripada pekerjaan Yesus, Islam. Sementara kalian anti terhadap ajaran Yesus. Syahadat kalian tidak mau, puasa kalian tidak ingin, sholat kalian tidak akan mau, sunat tidak akan mau, menerima pengajaran yang disempurnakan oleh roh kebenaran kalian tidak mau. Tidak mau. Tetapi kalian mengaku pengikut. Iya, di mulut itulah yang disebut serigala nyamar domba. Ngaku dengan mulut kami pengikut, tapi perbuatan benar-benar mencerminkan serigala buas. Sekira begitu abangku, silakan. Oke, ini sangat menarik, Bang. Saya ambil dari satu kata saja. Apa seperti Abang Juma bilang bahwa Abang Juma adalah pengikut Yesus. Oke, saya mau tanya, Yesus yang mana yang dimaksud Abang Juma? Baik. Sebelum tokoh Yesus itu dikenal oleh orang Barat, di Timur Tengah, khususnya di Palestina, telah lahir seorang bayi Yudaism bernama Isa dalam bahasa Arab, Yesua dalam bahasa Ibrani, Isa dalam bahasa Aram. Sepeninggal Nabi Isa alaihissalam diselamatkan oleh Allah, lahirlah penulis-penulis Bible, di mana tulisan mereka diperuntukkan untuk penguasa Barat, yaitu Roma dan Yunani. Dalam bahasa Yunani, maka Isa mereka tuliskan dengan sebutan Isus. Isus diinggriskan menjadi Jesus, masuk ke Indonesia menjadi Yesus. Jadi Nabi Isa dulu, baru Yesus, baru Yesus. Jadi kalau Anda tanya kepada saya, Yesus yang mana? Yesus yang adalah Nabiullah Rasulullah ila Bani Israel, yang lahir tanpa ayah, yang mengajarkan la ilaha illallah, Isa Rasulullah. Itu Yohanes 17 nomor 3. Yang kumaksud adalah Yesus yang adalah Nabi Isa yang mengajarkan tauhid satu Tuhan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Kalau satu-satunya, tidak ada dua, tidak ada tiga. Itulah Isa yang saya kenal, yang kemudian namanya dipalsukan menjadi Yesus. Silakan. Oke. Ketika Abang menjelaskan tadi bahwa Isa dan Yesus, artinya begini. Yesus itu adalah kata-kata bahasa kami Kristen. Tapi kenapa Abang mengikuti Yesus? Kenapa Abang bukan bilang Isa? Gitu loh, Bang. Baik. Jadi itu kata-kata itu Yesus, Abang jangan pakai. Baik. Setelah saya pertanyakan, seperti saya tanya, Yesus yang mana Abang percaya? Tapi Yesus, Abang menjawabkan Yesus adalah Isa masih enggak. Pertanyaan saya, oke, baik. Yesus kami sama adalah apa seperti Abang katakan tadi. Jadi Abang tidak usah pakai kata Yesus, cukup Isa Al-Masih saja atau Isa saja, Bang. Terima kasih. Oke, baik. Tahun 2025 adalah tahun yang sangat bersejarah antara Islam Kristen di Nusantara yang kita cintai ini. Apa itu?
ketika orang Kristen terbangun dari tidur panjangnya selama 2000 tahun, mereka tersadarkan setelah mereka menggunakan nama Isa Al-Masih. Bertaburan gereja di Indonesia bernama Gereja Isa Al-Masih. Bahkan Bible pertama diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu itu dalam nama Isa Al-Masih. Bahkan sampai hari ini Tuhannya Nabi Isa masih dibawa-bawa. Tuhannya Yesus itu Theos, Tuhannya Isa adalah Allah. Hari ini Anda buka Bible, nama Tuhannya Nabi Isa masih terekam di dalam kitab saudara. Satu. Yang kedua, Yesus tidak pernah mengajarkan Alkitab. Yang mengajarkan Alkitab itu adalah Isa alaihi salam. Inni Abdullah atani Alkitab wa ja'alani nabiyyan. Tapi hari ini tidak digunakan kata Bible, tidak digunakan kata Biblika, tabablia, ajaran Yesus, tapi yang kalian pakai adalah ajaran Nabi Isa. Kalian menyebutnya Alkitab. Yesus mengatakan akan datang padanya setelah dia, yaitu pneumahotheos, hantu suci, hantu murni. Tapi hari ini di Indonesia kalian tidak menggunakan itu, malah kalian menggunakan ajaran Nabi Isa. Apa itu? Roh Kudus. Ajaran Yesus pneumahotheos, ajaran Yesus apostolos. Tetapi yang kalian gunakan ajaran Nabi Isa. Kalian menyebut apa? Rasul. Kalian menyebut Roh Kudus. Kalian menyebut Nabi, Rasul, Wahyu, Injil, Allah. Itu kalian sebutkan semua ajaran Nabi Isa. Kalau kalian menegakkan ajaran Yesus, sekali lagi, kalau kalian menegakkan ajaran Yesus, maka mata Indonesia, bahkan mata dunia akan melihat Kristen murni adalah ajaran pagan Yunani. Karena semua istilah-istilah yang sangat prinsipil yang memiliki makna fundamental dalam agama Kristen itu menggunakan bahasa paganisme Yunani. Tapi faktanya hari ini kalian menggunakan istilah-istilahnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi saya kembalikan kepada saudara, tanggalkan semua ajaran Nabi Isa di Bible. Jangan sebut Alkitab, karena itu ajaran Nabi Isa. Jangan sebut Allah, karena itu ajaran Nabi Isa. Jangan sebut kitab Wahyu, karena itu ajaran Nabi Isa. Jangan pernah menyebut dengan Roh Kudus, karena itu adalah ajaran Nabi Isa alaihissalam. Jangan kalian menanggalkan nama Isa alaihissalam, tapi ajarannya masih kalian bawa-bawa. Itu namanya memalukan dan memilukan. Untuk saudara pahami, silakan. Oke Bang, saya kira cukup itu dulu apa yang jelaskan. Baik saudaraku, thank you. Oke. Salam Tapi kenal Bang Iwan. Oke. Pak, sebelum saya turun, ya artinya begini, kita ini tidak tahu apakah surga atau di neraka akhirat nanti. Kita tidak tahu Bang. Tapi bagi saya sudah jelas. Ketika saya mati, saya akan masuk surga. Karena apa? Karena Yesus mati di kayu salib, dia bangkit dan dia menantikan dan dia akan mempersiapkan surga buat saya. Oke, saya kira itu saja Bang Juma. Terima kasih. Silakan abangku, silakan. Iya, mimpi boleh. Buat film kartun boleh. Bikin cerita kayak film India boleh, sangat boleh. Kita telah menyaksikan bagaimana apologet Islam dan Kristen menyampaikan argumen dengan keyakinan mereka masing-masing. Perbedaan yang ada bukan untuk memperkeruh suasana, tetapi menjadi ruang untuk saling memahami dengan lebih dalam. Semoga diskusi ini menambah wawasan kita dan mendorong kita untuk mencari kebenaran dengan hati yang jujur dan pikiran yang terbuka. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan menghadirkan diskusi apologet Islam yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.